Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsad Maulana Fikri dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Prodi Studi Agama-Agama. Di sini saya akan sedikit menceritakan riwayat hidup dari Siddhartha Buddha Gautama untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah studi agama Buddha. Siddhartha Gautama lahir pada tanggal 8 bulan 4, diperkirakan pada tahun 566 sebelum Masehi atau abad kelima sebelum Masehi. Siddhartha Gautama lahir dari pasangan Raja Suddhodana dan juga Ratu Mahamaya Dewi. Gautama ini orang tuanya itu sudah menikah selama 20 tahun namun belum juga dikaruniai keturunan. Lalu suatu ketika Ratu Mahamaya ini bermimpi didatangin oleh seekor gajah putih yang mempunyai 6 gading lalu membawa bunga teratai di mulutnya. Tiba-tiba si gajah itu masuk ke tubuh Ratu Mahamaya melalui badannya yang sebelah kanan. Dan sejak saat itulah beliau mengandung Siddhartha Gautama. Selain itu juga masih ada beberapa hal-hal aneh yang mengiringi detik-detik menjelang kelahiran dari Siddhartha Gautama ini. Salah satunya yaitu ketika sang raja dan ratu ini berjalan-jalan keluar istana, tiba-tiba dia melihat singa-singa itu duduk dengan sangat jinak, dan ada hewan-hewan gajah itu yang seperti menaruh hormat yang sangat tinggi atas datangnya Siddhartha Gautama, padahal itu masih belum dilahirkan, padahal masih di dalam perut. Singkat cerita, pada saat hari kelahiran dari Siddhartha Gautama ini, ada seorang petapa yang bernama Petapa Asita atau disebut juga dengan Kaladevala. Beliau merupakan seorang petapa agung yang hidupnya di atas gunung yang letaknya tidak begitu jauh dari istana kerajaan tadi. Ketika itu dia melihat ada sebuah pancaran cahaya yang sangat terang datang dari istana, yang membuat dia turun dari gunung itu dan mendatangi istana dengan penuh bertanya-tanya ada apa sebenarnya yang terjadi. Kemudian dia masuk dan seketika itu dia mengetahui bahwa telah lahir seorang calon Buddha yang bernama Siddhartha Gautama. Dan Petapa Asita melihat dan memperhatikan kondisi dari Bodhisattva atau Siddhartha Gautama ini. Berapa terkejutnya dia ketika melihat Pangeran Siddhartha ini, karena Pangeran Siddhartha ini lahir dan memiliki ciri-ciri tubuh dari orang yang agung atau bisa disebut juga dengan Mahapurisa. Dia terus mengamati Bodhisattva atau Pangeran Siddhartha Gautama ini sambil tersenyum karena dia melihat bahwa nantinya Pangeran Siddhartha Gautama ini akan mencapai Buddha atau akan mencapai kesempurnaan. Namun seketika dia juga menangis karena melihat bahwa umur dari Siddhartha Gautama ini tidaklah panjang. Setelah menyaksikan hal tersebut, Petapa Asita memberikan hormat kepada Pangeran Siddhartha Gautama yang kemudian diikuti oleh ayahnya atau Raja Suddhodana. Kemudian 7 hari setelah kelahiran dari Siddhartha Gautama ini, sang ibu atau Dewi Mahamaya meninggal dunia. Jadi Pangeran Siddhartha Gautama ini sudah ditinggal oleh ibunya sejak umur 7 hari, yang kemudian diasuh oleh ayahnya. Pada masa kecil, Pangeran Siddhartha Gautama ini merupakan anak yang sangat pandai karena di umurnya yang ke-7 tahun dia sudah menguasai banyak ilmu pengetahuan. Kemudian di umur yang ke-12 tahun dia sudah mampu menguasai teknik peperangan, teknik pengobatan, ilmu pengetahuan dan juga pelajaran filsafat agama pada masa itu.
Pangeran Siddhartha Gautama kecil sangat lihai dan pandai dalam menunggangi kuda dan juga berburu. Ketika dia berburu lalu dia merasa atau melihat bahwa kudanya dalam kondisi lelah, dia tidak akan memaksakan kuda tersebut untuk lanjut berburu. Namun dia akan mengajak kuda tersebut untuk berhenti, beristirahat, lalu mengelus-ngelus kuda tadi dengan penuh kasih sayang. Pangeran Siddhartha Gautama ini berburu bukan untuk membunuh hewan tersebut, melainkan dia mencari hewan untuk dijadikan teman bermain. Terdapat satu kisah di mana pada suatu hari Pangeran Siddhartha Gautama sedang berburu untuk mencari hewan untuk diajak bermain. Kemudian di tengah hutan dia bertemu dengan Devadatta dan teman-temannya yang kala itu sedang berburu juga. Posisinya saat itu Devadatta sedang memanah seekor burung. Ketika Pangeran Siddhartha Gautama melihat bahwa burung tadi itu sudah terpanah oleh Devadatta dan kemudian jatuh, Pangeran Siddhartha segera mendatangi burung tersebut dan bergegas untuk mengobatinya. Ketika selesai diobati, Devadatta ini datang kepada Pangeran Siddhartha Gautama untuk meminta burung yang telah diburu tadi. Namun Pangeran Siddhartha Gautama tidak mau memberikannya, yang kemudian persoalan tersebut berujung dibawa kepada seorang penasehat atau bisa dikatakan dewan hakim juga untuk ditanyakan kepada orang tersebut. Lalu sang penasehat memberi jawaban bahwasanya burung yang telah dipanah ini merupakan hak milik dari orang yang telah menolong dan mengobatinya. Kemudian burung tersebut menjadi hak milik dari Pangeran Siddhartha Gautama dan kemudian dia melepaskannya. Menginjak umur yang ke-16 tahun, Pangeran Siddhartha Gautama dinikahkan oleh ayahnya atau Raja Suddhodana dengan seorang putri bernama Putri Yasodhara. Putri Yasodhara ini masih memiliki hubungan saudara dengan Pangeran Siddhartha Gautama, di mana dia ini adalah sepupu dari jalur ayah karena ibu dari Ratu Putri Yasodhara ini merupakan adik perempuan dari Raja Suddhodana. Setelah menikah, Pangeran Siddhartha dan juga Putri Yasodhara, sebenarnya mereka kedua ini hidup dalam kebahagiaan. Namun Pangeran Siddhartha seringkali pergi untuk menyendiri atau merenung di tempat yang sunyi dan tenang. Hal ini terjadi setelah Pangeran Siddhartha berjalan-jalan ke ibu kota dari kerajaan Kapilavastu ini. Kemudian dia menemukan 4 hal. Yang pertama yaitu adanya orang sakit, yang kedua adanya orang yang menua, yang ketiga yaitu adanya orang yang meninggal, dan yang terakhir adalah seorang petapa mulia. Pangeran Siddhartha terus bertanya-tanya akan bagaimana kok bisa terjadi ada orang sakit, ada orang yang menua, ada orang yang meninggal. Hingga suatu masa dia kembali berpulang ke istana dan mendapati bahwa istrinya telah melahirkan seorang putra. Namun hal itu tidak membuat Pangeran Siddhartha senang atau bahagia. Namun menurut Pangeran Siddhartha, anak adalah sebuah belenggu yang akan menghambat atau menghambat jalan hidupnya. Maka dari itu, sang kakek atau Raja Suddhodana memberi nama putra dari Pangeran Siddhartha ini dengan nama Rahula atau belenggu. Menginjak usianya yang ke-29 tahun, Pangeran Siddhartha Gautama pergi meninggalkan istana dengan ditemani oleh seorang pengawal yang merupakan anak menteri yang bernama Candaka dan juga kudanya yang bernama Kantaka. Dia pergi dengan tujuan untuk mencari obat agar orang tidak menjadi tua, agar orang tidak menjadi sakit, dan agar orang tidak mati. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba Pangeran Siddhartha bertemu dengan
seorang petani tua yang badannya berkeringat, dan juga dia bertemu dengan hewan melata. Mungkin saat itu dikatakan itu adalah cacing, yang badannya terpisah menjadi dua bagian karena terkena oleh cangkul dari petani tersebut. Kemudian di situ Pangeran Siddhartha Gautama menyimpulkan bahwa semua makhluk hidup ini menderita, sehingga akhirnya tiba-tiba dia memisah dari pengawalnya yang berjalan di belakangnya. Kemudian dia duduk di bawah sebuah pohon sambil merenungi apa yang sudah dia lihat baru pertapaannya. Kemudian Pangeran Siddhartha Gautama didatangi oleh seseorang yang menyamar sebagai peminta-minta soleh. Namun kedatangan dari pertapa ini tidak dilihat oleh pengawalnya. Jadi yang bisa melihat datangnya pertapa ini cuman Pangeran Siddhartha Gautama tadi. Kemudian terjadi percakapan. Pangeran Siddhartha Gautama bertanya, "Katakan kepada saya, siapa Anda?" Lalu dijawab oleh sang pertapa, "Oh, bagaikan sapi jantan di antara orang-orang. Saya adalah pertapa yang ditakuti oleh kelahiran dan kematian. Telah mengambil suatu jalan kehidupan untuk berkelana mencapai keselamatan, karena seluruh akhirnya tidak kekal. Keselamatan dari dunia ini adalah apa yang saya inginkan, dan saya mencari kebahagiaan yang paling sempurna, di mana pemusnahan tidak dikenal. Sanak keluarga dan orang asing sama saja bagi saya. Perasaan ragu serta kebencian juga telah sirna." Mendengar jawaban dari pertapa ini menggetarkan hati dari Pangeran Siddhartha Gautama ini. Seketika itu juga Pangeran Siddhartha Gautama meminta kepada pertapa ini, atau pertapa ini memiliki nama Aradhakalama. Siddhartha meminta agar kiranya Aradhakalama atau pertapa Aradhakalama ini bersedia untuk menjadi gurunya. Dan kemudian hal itu disetujui oleh pertapa Aradhakalama. Kemudian Pangeran Siddhartha memerintahkan Candaka atau pengawalnya tadi untuk kembali ke istana dengan membawa Kantaka atau kuda dari sang Siddhartha Gautama tadi. Beberapa waktu berguru dengan pertapa yang pertama ini, Pangeran Siddhartha Gautama merasa tidak puas karena dia hanya diajarkan cara bermeditasi yang tinggi. Kemudian dia mencari guru lagi dan dia bertemu dengan seorang pertapa bernama Undraka Ramaputra. Di guru yang kedua ini, Pangeran Siddhartha Gautama juga masih belum puas karena dia hanya diajarkan tingkatan meditasi yang lebih tinggi daripada guru sebelumnya, yang dimana itu bukanlah menjadi tujuan dari Siddhartha Gautama. Karena tujuan dari Siddhartha Gautama ini ingin mencari kebahagiaan sejati atau akhir dari segala penderitaan ini. Yang kemudian Siddhartha Gautama ini menjadi seorang pertapa kelana. Dia memutuskan untuk berupaya dengan caranya sendiri atau dengan daya yang dia miliki sendiri. Kejadian itu Pangeran Siddhartha Gautama menjadi seorang bodhisattva dengan rajin belajar dan berbagai latihan dengan para pertapa dan para yogi. Kemudian dia terus melangkah untuk mencari tempat perasingan yang sunyi, yang kemudian berujung dia di sebuah sungai bernama Nainranjana. Ketika di sana dia bertemu dengan 5 orang pertapa yang telah tinggal lebih dulu di sana. Yang ketika para pertapa 5 ini melihat kedatangan Siddhartha Gautama, mereka menunggu Siddhartha untuk memberikan ajaran mengenai pembebasan atau pelepasan dari segala hal yang membuat duka tadi. Para pertapa 5 ini menaruh hormat yang sangat tinggi dan memposisikan dirinya sebagai murid dari Siddhartha Gautama. Karena bagaimanapun juga Siddhartha Gautama telah melakukan
tapa atau pelatihan yang sangat keras sehingga tubuhnya ini menjadi sangat kurus kering selama 6 tahun. Hingga pada suatu hari Siddhartha Gautama ini sedang duduk santai atau duduk merenung di bawah pohon Bodhi. Lalu beliau mendengar suara lagu yang syairnya itu kira-kira mengingatkan atau menyadarkan beliau bahwa janganlah berlebihan dalam segala hal. Dari situ Pangeran Siddhartha Gautama menghentikan pertapaan kerasnya yang sudah dilaksanakan selama 6 tahun. Lalu dia masuk ke sungai Nainranjana tadi untuk mandi. Setelah mandi dia ingin kembali ke daratan. Dia tidak memiliki daya atau dia tidak memiliki kekuatan karena kondisi tubuhnya yang sudah sangat lemah tadi. Melihat hal tersebut, ketika Pangeran Siddhartha Gautama tadi sudah sampai di daratan, ada seorang wanita yang kemudian datang dan menawarkan susu dan juga nasi, di mana itu menjadi hal yang sangat menghangatkan tubuh dari Siddhartha Gautama ini dan juga sangat nyaman. Melihat peristiwa itu, 5 pertapa yang sudah sangat kagum dan menaruh hormat kepada Siddhartha Gautama tadi mulai meninggalkan Pangeran Siddhartha Gautama dan menganggap bahwa Siddhartha Gautama gagal dalam menjalani pertapaannya. Di peristiwa tadi, Pangeran Siddhartha Gautama mulai sadar bahwa cara yang dilakukannya selama ini adalah salah. Karena dengan hal tersebut dia tidak dapat menemukan apa yang dicarinya, sehingga dia berkesimpulan bahwa hanya dengan badan yang sehat dan juga pikiran yang jernih dia akan mampu menemukan penerangan sempurna. Setelah peristiwa itu, Siddhartha Gautama kembali makan kembali sekedarnya seperti semula, ya seperti manusia normal, dan dia memiliki kebulatan dan tekad yang tinggi kepada dirinya sendiri. Akhirnya Gautama memutuskan untuk bermeditasi. Dia mencari suatu tempat yang sunyi dan tenang, yang kemudian dia menemukan sebuah pohon bodhi. Konon katanya pohon bodhi ini umurnya sama dengan umurnya Siddhartha Gautama karena dikatakan lahirnya bersamaan. Lalu kemudian dia bertapa di bawah pohon bodhi tersebut dengan sikap duduk Padmasana, sikap duduk tenang. Kemudian dia bermeditasi dan dia berjanji tidak akan bergeming sedikit pun juga atau mengakhiri meditasinya sebelum dia menemukan penerangan sempurna. Di tengah meditasinya, pertapa Gautama didatangi oleh Mara atau sejenis setan yang menggoda meditasi atau proses meditasi dari Pangeran Siddhartha Gautama ini. Namun dengan ketenangan dan juga tekad yang sudah dimiliki oleh Siddhartha Gautama tadi, beliau berhasil mengalahkan godaan dari Mara tersebut. Sampai akhirnya pertapa Siddhartha Gautama ini mengalami 4 tingkatan dhyana. Yang pertama, dengan kekuatan mata batinnya, petapa Gautama mampu mengingat kehidupan yang sebelumnya. Yang kedua, dia mampu menghancurkan kegelapan dan menghasilkan terang. Kemudian pertapa Gautama juga memiliki kemampuan bahwa dengan mata batinnya dia mampu menyadari dan memperoleh pengetahuan mengenai penghancuran dari Asravas. Kemudian pertapa Gautama merenungkan sampai 3 kali tentang 12 jenis pratitya atau 12 jenis duka. Oh iya, sebelum mencapai 12 atau merenungi dari 12 duka ini tadi, pertapa Gautama memikirkan atau mencapai 4 kebenaran utama. Isinya yaitu kebenaran tentang duka, lalu kebenaran mengenai sebab adanya duka,
lalu kebenaran mengenai lenyapnya duka, dan yang terakhir adalah dukkha nirodha atau bagaimana cara untuk melenyapkan duka yang ada di diri kita, serta memikirkan 12 hal tersebut dengan berangkat dari sifat avidya. Atau sifat avidya ini bisa diartikan dengan rasa ketidaktahuan. Kemudian Pertapa Gautama ini mulai berpikir apa yang tidak bereksistensi, jaramana tidak akan terjadi, apa yang menyebabkan perhentian jaramana atau jaramarana ini dikatakan sebagai penuaan dan meninggal. Dia meneruskan dengan cara ini dan berakhir pada avidya atau rasa ketidaktahuan, kemudian menyadari bahwa pengetahuan, penglihatan ke dalam, kebijaksanaan dan penerangan telah timbul dalam dirinya. Kemudian Siddhartha Gautama ini Pertapa Siddhartha Gautama memikirkan hal ini dengan berangkat dari rasa avidya atau rasa ketidaktahuan. Dia menganggap bahwa dirinya ini tidak tahu apa-apa dan selalu ingin mencari tahu hal tersebut, hingga pada ujungnya dia mulai menemukan kebenaran atau penerangan sempurna. Dan setelah mengetahui bahwa dirinya sudah memiliki kebijaksanaan dalam dan juga penerangan sempurna tadi, dia bangun dari meditasinya dan melompat ke angkasa, yang dimana saat itu dikatakan lompatannya 7 kali lebih tinggi dari tingginya pohon bodhi tadi. Dia berbuat demikian untuk meyakinkan para dewa bahwa dia telah memperoleh penerangan sempurna, dan dia mengucapkan sebuah kalimat, yaitu jalan itu telah diputuskan, debu itu telah dihilangkan, asrafas telah dikeringkan. Mereka tidak akan mengalir lagi bila jalan itu telah diputuskan dan tidak kembali lagi. Ini dinamakan akhir dari penderitaan, yang dimana ini merupakan tujuan awal dari Sang Buddha tadi, yaitu untuk menemukan akhir dari semua penderitaan yang ada. Setelah Siddhartha Buddha Gautama tadi menemukan atau merasa bahwa dirinya sudah menemukan akhir dari penderitaan ini dan telah mencapai penerangan sempurna, para dewa sudah mulai mempercayainya, dan dari dalam tubuh Sang Pertapa Gautama ini muncul 6 sinar cahaya yang memiliki makna masing-masing. Warna sinar yang pertama adalah nila, yang berarti bakti atau sebuah pengabdian. Yang kedua adalah kuning, yang berarti kebijaksanaan. Lalu warna merah yang mewakili arti dari kasih sayang. Kemudian warna putih yang berarti kesucian. Lalu ada warna oranye yang berarti giat dan juga bersinar. Yang terakhir atau warna keenam adalah bersinar cemerlang, yang merupakan gabungan dari 5 cahaya tersebut. Setelah selesai dengan meditasinya, Buddha Gautama ini ingin mendatangi orang-orang yang dulu pernah berjasa dalam hidupnya. Pertama, dia ingin mendatangi pendeta Arada dan Undraka Ramaputra, yang merupakan guru pertama dan guru keduanya pada saat itu. Namun mata batinnya menangkap bahwa kedua pertapa ini telah meninggal dunia dan sudah berada di sisi para dewa. Kemudian dia teringat dengan 5 pertapa yang pada saat itu menemaninya di sungai Nainranjana. Maka dia melihat bahwa kelimanya ini masih ada dan berada di kota Kashi. Bergegaslah Buddha Gautama ini menuju kota Kashi. Namun sebelum berangkat ke kota Kashi untuk terakhir kalinya, Buddha memandangi lagi pohon bodhi sebagai ucapan terima kasih, karena di tempat itulah dia mencapai penerangan sempurna. Kemudian di tengah perjalanannya menuju
kota Kashi untuk menemui 5 pertapa yang dulu pernah bersama di Sungai Nainranjana, Buddha Gautama bertemu dengan seorang pertapa yang kemudian dengan heran pertapa itu bertanya kepada sang Buddha Gautama. Dia bertanya, perasaan orang lain tiada henti-hentinya bagaikan kuda, tapi perasaanmu telah dijinakkan. Hawa nafsumu telah berhenti, tubuhmu bersinar bagaikan bulan di langit pada malam hari. Anda muncul dengan kebijaksanaan baru, parasmu mencerminkan intelektual. Anda telah menguasai perasaanmu dan memiliki mata bagaikan seekor sapi jantan yang sangat kuat. Lalu dia bertanya juga, siapa yang telah mengajarkan Anda kebahagiaan yang luar biasa ini? Lalu dijawab oleh Buddha Gautama, saya tidak mempunyai guru. Tidak satu pun yang perlu aku muliakan, dan tiada seorang jua yang harus aku memandang rendah kepadanya. Nirwana telah saya peroleh, dan saya tidak sama seperti yang lainnya. Aku tenang oleh aku sendiri sebagaimana kamu melihat aku sendiri, karena aku telah menguasai Buddha Dhamma. Secara sempurna aku telah mengerti apa yang harus dimengerti. Itulah alasan mengapa aku adalah seorang Buddha. Setelah mendengarkan penjelasan itu, pertapa itu pergi dan melihat sang Buddha Gautama dengan terheran-heran. Kemudian sesampainya di kota Kashi, Buddha Gautama langsung menuju ke Taman Rusa, di mana taman itu adalah tempat berkumpulnya para pertapa. Di taman itu ada 5 pertapa, yaitu Ajnata Kanundia, Mahaman, kemudian ada pertapa Vaspa, Asvajit, dan juga Bahadrajit, di mana kelimanya ini adalah yang dulu pernah bersama dengan Siddhartha Gautama sewaktu di sungai yang tadi. Kemudian kelima dari mereka itu saling menggumam dan mengatakan, itulah teman kita yang dulu simpatik dan baik, pertapa Gautama yang menyerah atas kekerasan. Bila dia datang kepada kita, sudah tentu jangan menemuinya. Ya, mereka berlima berkata atau saling mengajak untuk jangan menyambut dan juga jangan menghormati atas kedatangan Siddhartha Gautama yang kini sudah menjadi Buddha Gautama. Namun seiring berjalannya Buddha Gautama yang mendekat kepada mereka, niat mereka tadi semakin hilang, dan akhirnya berubah menjadi sikap yang memuliakan Siddhartha Buddha Gautama ini. Setelah proses pertemuan dengan 5 pertapa tadi, Buddha Gautama melanjutkan penyebaran ajarannya. Bahkan ada yang mengatakan sampai 47 tahun dia terus-menerus untuk menyebarkan ajarannya. Dan pada suatu saat, tiba saatnya Buddha Gautama datang ke Kapilavastu atau istana tempat kelahirannya dulu untuk memberikan khotbah kepada penduduk sekitar dan juga kepada ayahnya atau kepada sang raja yang terutama. Betapa terkejutnya ayahnya mendengar khotbah dari Buddha Gautama ini. Dia merasa sangat senang dan gembira. Kemudian dia melipat tangannya sebagai tanda penghormatan kepada putranya tadi, sambil berkata, bijaksana dan berhasil adalah perbuatanmu, dan engkau telah melepaskan saya dari penderitaan besar. Kesenangan yang ada di bumi ini hanyalah duka. Sekarang saya merasa senang mempunyai seorang anak yang berhasil. Engkau benar telah melakukan pekerjaan besar seperti itu, dan sekarang ini adalah waktu yang tepat untukmu menyelami perasaan terharu kami. Ayah Buddha juga menambahkan, engkau telah menaklukkan penderitaan besar bagi dunia samsara. Engkau telah menjadi seorang maha bijaksana yang telah memproklamirkan dharma. Sesudah itu Buddha Gautama melanjutkan perjalanan mengunjungi Sravasti. Di sana dia menunjukkan kemampuannya yang menakjubkan dan menyangkal ajaran-ajaran yang tidak benar. Penduduk Sravasti memberikan penghormatan besar dan memujanya. Hal ini membuat Raja Prasenajit atau raja sekitar menghadiahinya sebuah hutan kecil
untuk dijadikan tempat istirahat dan memberikan khotbah kepada rakyat. Kemudian selama proses khotbahnya di daerah Sravasti tadi, Buddha Gautama memiliki 4 pangeran, yang kelimanya ini menjadi seorang biku. Namun ada salah satu pangeran yang sangat setia pada Buddha, dikatakan dia mengikuti Buddha selama 27 tahun. Dia bernama Pangeran Ananda. Pangeran Ananda ini memiliki kelebihan berupa ingatan yang sangat kuat, yang kemudian dialah yang meneruskan seluruh ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Buddha kepada masyarakat-masyarakat yang ditemui. Ananda selalu mengulangi semua khotbah yang disampaikan oleh Buddha yang pernah dia dengar dengan mengucapkan Evam Maya Sutram, yang artinya demikianlah yang telah aku dengar. Sehingga semua sutra pembukaannya dimulai dengan kalimat tersebut. Pangeran Ananda ini juga sangat berjasa dalam memberikan dorongan atas berdirinya Sangha Bhiksuni, di mana Maha Prajapati ditahbiskan untuk menjadi bhiksuni. Pada saat di akhir hayat dari Pangeran Ananda ini, beliau pergi ke tepi sungai Rohini memberikan khotbah dharma terakhir kepada sanak dan keluarganya dan juga para umat awam di sana. Setelah itu dia pergi menuju sungai dan perlahan tubuhnya keluar api suci yang membakar dirinya sendiri dan meninggal. Dikatakan Ananda meninggal dalam usia yang 120 tahun dalam tingkatan arahat. Yang terakhir adalah masa parinibbana atau masa-masa akhir menjelang wafatnya Siddhartha Buddha Gautama. Buddha Gautama sudah mendapati atau menyadari bahwa dirinya akan mencapai nirwana terakhir atau proses meninggal yang tidak akan hidup kembali sejak 3 bulan sebelum hari kematiannya. Ketika tiba waktunya, yaitu ketika Sang Buddha akan segera memasuki Mahaparinibbana, bumi bergetar-getar dan batu pijar berjatuhan dari angkasa. Petir-petir menyambar diiringi dengan hujan yang sangat deras. Hal ini memecah ketenangan dan juga menghilangkan keberanian dari Pangeran Ananda. Kemudian Pangeran Ananda bergegas mendatangi Sang Buddha yang sedang bermeditasi. Lalu Sang Buddha bangun dengan penuh kesadaran dan ketenangan. Saat Pangeran Ananda bertanya, apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Lalu Sang Buddha menjawab, gempa bumi ini menunjukkan bahwa saya telah menyerahkan sisa-sisa tahun kehidupan yang menjadi hak saya. Hanya selama 3 bulan saja, terhitung sejak hari ini, saya akan meninggalkan kehidupan saya. Setelah mendengar penjelasan ini, Ananda sangat sedih. Dia menangis dengan begitu pilu dan air matanya mengalir sangat deras. Ketika sudah tiba hari kematiannya, Sang Buddha berjalan menuju tempat peristirahatan terakhirnya dan melewati kota Vaisali. Sejenak Sang Buddha melihat ke kota Vaisali dan mengucapkan kalimat perpisahan, yaitu, "Oh Vaisali, ini adalah terakhir kalinya aku melihat, sebab kita akan berpisah dan saya akan pergi ke Nirwana." Kemudian Buddha pergi ke Kusinagara, mandi di sungai dan memberikan pesan kepada Ananda, "Susunlah sebuah tulisan untuk saya di antara pohon kembar salah itu." Pada waktu malam ini, Tathagata akan memasuki Mahaparinibbana. Ketika mendengar perkataan dari Sang Buddha tersebut, Ananda mulai berlinang air matanya sambil mengatur tempat peristirahatan terakhir bagi Sang Buddha, yang dimana saat itu Sang Buddha masih terus meratap memberitahu kepadanya bahwa dia telah mengerjakan semuanya sebagaimana yang dipesan. Sambil berjalan dengan tenang dan sangat teratur, Sang Buddha mulai berjalan menuju tempat peristirahatan terakhir
untuk tidak kembali lahir. Dia memposisikan dirinya dengan berbaring menghadap sebelah kanan dan tangan kanannya ditindihi oleh kepalanya. Sambil berbaring, Sang Buddha menitipkan sebuah pesan kepada Ananda, atau lebih tepatnya perintah, yaitu waktunya telah tiba bagi saya memasuki Mahaparinibbana. Engkau pergilah dan katakanlah kepada malas tentang hal ini, karena mereka akan menyesalinya di kemudian hari jika mereka sekarang tidak menyaksikan nirwana. Ananda hampir jatuh pingsan dan sangat duka ketika mendengar hal tersebut. Lalu Ananda bergegas untuk menjemput malas dan mengajaknya ke tempat peristirahatan terakhir Sang Buddha. Dengan kondisi menangis, malas bergegas untuk menuju kepada Sang Buddha sambil memberi penghormatan terakhir. Sang Buddha berkata kepada mereka, dalam waktu senang adalah tidak tepat untuk berduka. Kalian merasa putus asa, sungguh tidak pada tempatnya. Kalian harus memperoleh kembali ketenangan kalian. Tujuan itu sangatlah sulit dicapai. Selama beberapa kalpa saya telah menginginkannya. Sekarang tujuan itu akhirnya sampai juga. Bila telah tiba waktunya dan telah dimenangkan semuanya, maka tiada lagi unsur tanah, air, api, dan angin. Kebahagiaan sempurna yang abadi berada di luar alam non-materi, di luar semua hakikat, perasaan, suatu kedamaian yang sulit bagi seseorang untuk memperolehnya. Sesuatu yang paling tinggi adanya. Bagaimana masih ada waktu dan ruang untuk berduka dalam pikiran kalian? Di Gaya, pada waktu saya mengalahkan godaan mara, memperoleh penerangan sempurna, saya telah memutuskan mata rantai sebab musabab yang saling bergantungan, yang mana bukanlah apa-apa melainkan hanya suatu kelompok ular berbisa dan jahat. Sekarang waktunya telah semakin dekat bila saya sebentar lagi akan berpisah dari tubuh ini yang merupakan rumah tempat tinggal dari perbuatan atau karma dari masa lampau. Sekarang akhirnya tubuh ini yang mempunyai begitu banyak penderitaan telah menemukan jalan keluarnya, dan juga bahaya yang sangat menakutkan dari penciptaan itu akhirnya dapat dipadamkan. Akhirnya sekarang saya keluar dari penderitaan yang sangat banyak itu dan tanpa akhir. Apakah itu waktunya kalian berduka? Begitu pesan Sang Buddha kepada Ananda dan juga Malas. Kemudian Sang Buddha juga menyampaikan pesan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, yang juga sangat berarti. Pesannya yaitu, sudah tentu adalah suatu kenyataan bahwa pengolahan diri tidak dapat datang dari hanya melihatku. Tetapi jika seseorang telah mengerti dan menghayati serta menjalankan seluruh Buddha Dharmaku, dia tidak melihatku. Tetapi bila dia telah mengerti dan menghayati serta menjalankan Buddha Dharmaku, dia sudah pasti akan terbebas dari segala penderitaan, sekalipun dia tidak melihatku. Tetapi bila dia mengerti dan menghayati serta menjalankan Buddha Dharmaku, dia telah melihatku. Bila seseorang sakit, dia haruslah memakan obat supaya sembuh. Hanya melihat kepada dokter saja tidaklah cukup. Demikian juga hanya melihat kepada saya. Tidak mungkin seorang menaklukkan penderitaan tingkat tertinggi perihal kebenaran spiritual sebagaimana yang telah saya khotbahkan. Karena itu bergiatlah, bertekunlah dan mencoba mengendalikan pikiranmu. Lakukanlah perbuatan yang baik dan cobalah menenangkan kesadaran. Karena kehidupan ini selalu digoyahkan oleh berbagai macam penderitaan, sebagaimana nyala dari sebuah pelita yang dapat padam hanya karena ditiup angin. Menurut ajaran Mahayana, Buddha meninggal pada tanggal 15 bulan 2. Pada saat meninggalnya Buddha itu, bumi bergetar-getar, mendadak turun hujan badai, batu pijar berjatuhan dari angkasa, langit bagaikan disulut api yang menyala-nyala tanpa bahan bakar, tanpa asap, tanpa tiupan angin. Halilintar yang menakutkan menggelegar. Kemudian datanglah angin kencang mengamuk di angkasa. Jadi ketika Buddha meninggal pada hari itu, seakan-akan bumi juga ikut merasakan kesedihannya karena ditinggalkan oleh seorang yang baik. Para dewa juga turun, juga datang untuk memberikan
penghormatan terakhir kepada seseorang yang telah mencapai Samsya Buddha. Beberapa hari setelah kematian Sang Buddha, 500 orang biksu yang telah mencapai tingkatan arahat berkumpul untuk mencatat atau mengumpulkan semua sutra atau dharma yang pernah diajarkan oleh Sang Buddha. Pangeran Ananda yang pernah mengikuti Sang Buddha selama 27 tahun dan memiliki ingatan yang sangat keras ditunjuk untuk mengawal proses pencatatan sutra tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.